Intinya sih musuh kalian bukanlah hari ini. Betul. Bukanlah pelajar. Betul. Musuh kalian adalah masa depan yang harus kalian renggut. Betul. Apakah kalian bisa hidup ataupun tidak? Ataupun kalian hidup nyaman ataupun tidak, kalian yang akan menentukan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel STM Punya Cerita. Sebelumnya masih di suasana lebaran, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf buat semuanya para penonton channel YouTube STM Punya Cerita. Mungkin langsung saja di hari ini kami akan membahas dengan tema dulu Biang Keladi tawuran, sekarang menjadi aktor penggerak perdamaian tawuran STM, khususnya di Kota Tangerang. Mungkin sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan diri di samping saya ada kawan-kawan seperjuangan. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Darul Arkom. Saya selaku Ketua Ikatan Alumni STM SMK Yupetek 1 Tangerang dan juga sebagai Sekjen di Aliansi Pelajar Tangerang Raya. Dan di samping saya ada Ketua Alpetara, itu Bapak Agia. Oke. Di sampingnya ada Saudara Ridwan, di sampingnya lagi ada Saudara Aziz, dan yang duduk di sana ada Saudara Riri. Ya, mungkin langsung saja lanjut dengan masih suasana lebaran. Kita akan mengorek-ngorek sedikit tentang perjalanan teman-teman di samping saya, yaitu dari masa-masa lalu, masa kelamnya dunia STM sampai mencetusnya perdamaian STM khususnya di Kota Tangerang pada 2016 silam. Mungkin langsung saja saya akan mengorek sedikit dari yang di samping saya. Yang pertama, Saudara Agia. Bagaimana Bapak Agia atau Saudara Agia? Tolong ceritakan ibaratnya biodata dulu dah. Biodata ya, memperkenalkan diri, biodata, kenapa bisa masuk STM, bagaimana kegiatan-kegiatan semasa STM dulu. Silakan Saudara Gia. Oke. Pertama mungkin perkenalan dulu ya. Iya. Nama saya Agia Adha atau biasa akrab dipanggil dengan sebutan Gibe. Wow. Kok Gibe, wow sih? teman-teman, Gibe. Nih ya, mantan petarung, tapi sekarang insya Allah nanti ngikutin habaib. Amin. Amin, Allah, amin. Jadi panggilan itu memang udah lama lah melekat. Ya. Jadi kebetulan masuk ke STM itu 2003. Benar. Tahun 2003. Alhamdulillah tidak lulus masuk jurusan yang saya inginkan. Akhirnya saya beralih kepada jurusan yang memang benar-benar setengah hati saya lakukan. Ya. Kebetulan saya sekolah di SMK Negeri 2 atau biasa yang disebut dengan STM Pacul. 1976. Betul. Veteran. Bisa memilih STM. Pertama gimana ya? Gua niatnya pengen masuk sekolah luar. Apa tuh sekolah luar? Contoh. Sekolah luar gue pengen masuk DKI dilarang Oh, iya. sama orang tua gue. Masuk Budut apalagi. Pokoknya sekolah luar Tangerang itu gue udah dapat coretan aja. Kalau lu sampai sekolah STM luar, lu bakal gue coret dari kakak. Oh Ngeri gitu. nggak lu? Wah mantap itu ya. Ekstrim itu bener itu. Zaman dulu itu lagi ya. Iya. Zaman dulu ya. Kalau gue dicoret dari kakak, berarti masa depan gue bakalan suram. Iya berarti jadi anak tiri dong. Aduh ngeri amat ya zaman dulu ya. Bisa orang tuanya. Yang pasti dulu itu lucu lah buat gue sendiri. Ketika gue belum masuk STM, gue baru pengen daftar, pengen beli ngambil formulir, belum apa-apa gue udah dikolekin Oh gitu. sama anak Itu STM awal juga. mulanya tuh ya. Heeh. Dulu pas masuk. Gue belum Pas apa-apa. daftar, Iya. pas daftar. Belum apa-apa udah dikolekin ya gue kasih dong. Gopay apa 1.000 tuh zaman dulu tuh? Gue kasih lebih dari 30.000. Wah ngeri loh. Zaman dulu itu lagi ya 30.000. Mantep lu.
Kalah ya. Gue juga dapat duit kolekan. Jadi abis dikolekin lagi. Gue nggak tega ngeliat, kata gue nih abang gue kenapa begini. Oh ngolekin gue kasih lagi aja. Akhirnya gue disitulah gue timbulin mindset dalam batin gue, dalam pemikiran gue. Kenapa gue harus masuk STM gitu? Gue kecil dan gue nggak bakalan mau ditindas. Tuh. Mentang-mentang gue kecil gue ditindas dengan seenak-enaknya, dikolekin bla 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 dan lain-lain. Akhirnya dari situlah gue termotivasi. Kalau nggak dikolekin mungkin gue nggak termotivasi. Iya. Nggak lebih dalam lagi. Jadi itu alasan dasarnya kenapa Saudara Gia akhirnya memilih STM pada waktu itu. Itu alasan dasar. Oke, terima kasih Saudara Gia. Mungkin kalau samping saya nih, samping Agianya nih, samping Saudara Gia itu ada Saudara Ridwan. Bagaimana nih alasannya? Kenapa bisa memilih sekolah di STM pada waktu itu? Alasan yang pertama sama sih, Sama siapa? sama Bang Gibe. Sama, rada-rada sama Bang. Oh gitu. Samanya apa nih? Kolekannya yang sama? Rada sama. Oh, rada sama. Rada sama. Berarti jalur ceritanya sama nih dengan Hampir Saudara lah, Gia. hampir sama. Hampir sama. Berarti ada beda. Tapi yang paling mendasar adakah perbedaan dari alasan Gia? Ada nggak? Sama berarti. Satu, ya emang gue waktu dulu sekolah pengen lulus, pengen cepet dapet kerja. Nah, top. Itulah alasan yang mendasar kenapa teman-teman waktu itu banyak yang masuk memilih STM. Nah, iya, paling Ya. gampang Bang sebenarnya. Ya, udah itu Saudara Ridwan ada lagi. Ya udah itu aja. Ya, mungkin lanjut di sebelah Ridwan nih ada Bang Aziz nih. Mungkin tadi mohon maaf sebelum Bang Aziz, Saudara Ridwan belum memperkenalkan diri nih, biodatanya. Coba tolong biodatanya. Perkenalkan, nama gua Ridwan Muklis. Ya. Biasa dipanggil sih dulu Engkong. Engkong. Oh, Ya, pantas. Aki-aki. gimana tuh ceritanya bisa dipanggil Engkong? Coba ceritakan. Gua juga Apa karena senioritas? Apa karena tinggal kelas? Apa gimana? Enggak. Enggak. Emang dari dulu, dari 2 SMP juga udah dipanggil. Oh, Sama temen padahal gua mukanya awet muda ya. Kok bisa dipanggil Engkong ya? Ridwan. Baby face. Oh iya. Oh mungkin itu ya Saudara Ridwan lulusan dari SMK Hypertek 1 ya. Hypertek 1 tahun 2009. 2009. Benar ya. Mungkin lanjut setelah Saudara Ridwan itu di sampingnya ada Bang Aziz nih. Halo. Coba perkenalkan diri dulu biodatanya Bang Aziz. Ya, nama saya Aziz Pramuji, ya kan. Kenapa saya sekolah di STM 1? Itu ada jurusan otomotif. Dulu saya sering Bang Aziz tuh sekolahnya di mana dulu biodatanya nih? SMK Hypertek 1. Hypertek 1 Ya, Cimone. Cimone. Ya, Terus apa alasannya nih bisa memilih sekolah STM pada waktu itu? Dulu saya pengen jadi pembalap ceritanya. Oh, dulu pembalap ya. Rossi ya gitu ya. Rossi. Oh, iya. Anak racing nih, racing. Rossi apa Rossi? Rossi. Oh, Rossi, Rossi. Ternyata ketika saya menjalankan praktek, saya buka ban, kaki saya keinjek ban. Oh, itu ceritanya dulu itu. Ceritanya dulu. Nanti saya kagak bisa jadi mekanik. Oh gitu. Iya. Dan kedua memang dari rumah tuh meleset. Iya. Pakai sarung bisa lah mungkin dekat. Iya. Oh, dekat. Iya, Rumahnya ke dekat. sekolah dekat. Iya, Itu menjadi betul. alasan dasar. Biar mudah dikontrol. Iya. Saya sih ingin pengen jadi pembalap. Heeh. Pengen jadi pembalap karena kan mekanik lah mungkin kerja sambil menjalankan suatu hobi ya. Iya. Di situ bisa bongkar-bongkar kendaraan, lalu bisa mengetahui mana karbu, mana busi ya kan. Iya. Ternyata pada saat elektronik itu saya masang satu kabel meledak. Oh iya. Meledak. Meledak kayak bom gitu enggak? Keluar api percikan. Oh, gitu kirain kayak bom gitu Amroji Iya. bukan. Enggak ya. Iya, mungkin disitulah alasan saya masuk ke STM ingin mengenai dunia otomotif. Oh, gitu alasan dasarnya ingin ibaratnya ya sama ibaratnya ingin menggali jati dirinya kan Menggali jati ibaratnya diri. hobinya di mana jatuhnya di STM itu ingin Betul. mengembangkan ibaratnya motivasi yang Betul, tertanam betul. di dalam jiwa gitu ya. Betul ya. Ya mungkin itu Bang Aziz itu di SMK Hypertek lulusan tahun berapa Bang Aziz? Pas itu tahun 2000 berapa ya? 9. 2009. Oh, 9 ya, bareng lettingannya sama saudara Ridwan ya. Oke, terima kasih. Lu nggak lulus lu. Ya oke itu dari Bang Aziz. Mungkin lanjut di bawahnya itu ada Bang Riri. Ya mungkin kita persilakan memperkenalkan biodatanya. Silakan Bang Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sahari Ramdhani, tapi biasa disebut Riri. Oh Riri ya. Kayak ipar gua namanya Riri. Cakep nggak? Iya cakep lah itu. Yang ini beda ya? Mungkin karena udah gue yang seperti ini kali ya. Ya. Manis. Jadi pertanyaan Terus apa Riri alasan memilih
bisa sekolah di STM pada waktu itu? Ya, Alasan kalau yang paling mendasar. Kalau saya sih dulu lebih ke teman ya. Teman. Jadi tuh Teman. saya dalam satu RW itu rata-rata sekolah di situ semua. Di mana tuh? Di mana? Di veteran. Veteran. Oh, di veteran, ya. Di veteran. Makanya akhirnya saya daftar di situ. Meskipun itu saya daftar dengan jurusan yang nggak saya pengen. Jurusannya nggak pengen, yang penting sekolah di situ aja. Tapi sekolah di situ. Itu dulu begitu ya, alasannya. Mungkin karena kebawa temen. Jadi, Oh iya. tadinya terus saya tadinya sekolah di SMK Negeri 2 itu di Pacul kan. Itu bahkan saya di situ sekolah hanya 8 bulan. 8 bulan di SMK Negeri 2. SMK Negeri 2. Kok gua nggak pernah Setelah lihat? setelah itu pindah. Setelah itu pindah karena kebawa temen juga saya. Oh iya. Temen saya banyak yang pindah, saya ikut pindah lagi ke SMK Negeri Poktek 1. Oh, SMK Negeri, oh Foktek Negeri ya? Oh, Negeri Foktek 1 ya. Yang di Cimone ya, di Cimone ya? Oh, yang di samping terminal ya itu ya? Oh iya iya. Mungkin ya alasan saudara Riri yaitu karena teman. Alasan-alasan dari teman-teman itu sudah disampaikan buat penonton channel YouTube STM punya cerita. Jadikan ini pelajaran. Jadi alasan teman-teman ini dijadikan pelajaran atau motivasi. Kenapa nanti teman-teman penonton channel YouTube STM punya cerita bisa memilih sekolah STM untuk zaman sekarang. Oke, lanjut. Kita ke sesi kedua. Kita ingin menggali nih, mengorek nih, menceritakan perjalanan suka dukanya di STM masa lalu nih buat teman-teman di samping saya nih. Mungkin kita akan dengar cerita nih terlebih dahulu dari plagiat nih, kasih lihat plagiat tawuran nih dulunya nih. Mungkin saudara Agia bisa menceritakan suka dukanya zaman STM dulu. Silakan saudara Agia. Gimana? Sukanya dulu dah, sukanya gimana sukanya? Sukanya yang pasti berangkat pulang sekolah kita nggak kehabisan ongkos. Ya. Naik truk terus ya. Naik truk gratis. Iya, selalu gratis kalau nggak naik Gratis. batas. Oh, Betul gitu. nggak? Kita ngalamin. Itu sukanya. Ya, sukanya. Terus apa lagi sukanya nih? Apa di sekolahannya banyak apa gitu nggak? Banyak pengagum rahasia. Wah, ngeri loh. Ini si Round Seven nih ceritanya. Waduh. Yang pasti itu ada yang diem-diem suka naruh gitu bunga ya. mawar. Wah. Tuh di kolong meja gua. Oh, di kolong meja. Pernah ada. Bukan bunga melati kan? Bukan, kalau melati mah bahasanya udah ada di mana tahu udah. Nah, kalau terkait dukanya sih kadang-kadang nyampe rumah diomelin jelas sama orang tua ya. Oh, itu dukanya pelajar STM waktu dulu ya. Terus belum lagi terkait masalah distrapnya gue sama guru. Oh, itu dukanya tuh ya. Duka. Siapa sih yang mau distrap? Nggak ada yang mau namanya pelajar itu distrap sama guru. Tapi itu sebuah pengalaman yang tidak terlupakan mungkin buat Agia ya. Suka duka itu nggak mungkin terlupakan sampai sekarang. Yang pasti sih betul. Ya. Nggak bakalan bisa gue lupain. Ya mungkin masih bisa diceritakan nanti di anak cucunya mungkin ya. Apa dulu zaman dulunya nih kakek, bapak dulu kan dulu zaman sekolahnya. Mudah-mudahan ini mah ya. Panjang umur. Ya amin amin. Mungkin itu suka dukanya menjadi pelajar STM di waktu dulu oleh saudara Gia. Mungkin kita lanjut nih di sampingnya saudara Gia ada saudara Mukhlis atau Ridwan. Bagaimana suka dukanya di zaman STM dulu? Gimana Bang Ridwan? Sukanya di STM apa ya? Sukanya dulu dah, sukanya gimana dulu sukanya? Lu suka sama siapa dulu? Apa rame-ramenya dulu sukanya tuh, demen keramaian, basis gitu ya apa sih? Sukanya bawa tas enteng. Oh, bawa tas enteng, nggak pernah bawa buku ceritanya nih. Oh, laptop ya? Bawa buku Oh, buku, satu buku kali ya? Satu buku buat 12 mata pelajaran? Wah, mantep ya. Jadi itulah anak STM itu, satu buku cukup di tas. Sisanya nggak tahu dah. Apa pisau dapur atau apa nih? Ya, sukanya itu ya sukanya. Dukanya apa nih Bang Ridwan dukanya? Dukanya banyak yang ngolekin dulu. Oh, itu dukanya banyak yang ngolokin ya, maklum lah STM, banyak senioritas, banyak bang jagonya, ibaratnya zaman dulu kan bang jagonya. Mungkin itu dukanya Bang Ridwan ya, zaman sekolahnya dulu. Tahun 2007 hingga 2010. Korban? Oh, korban kolekan gitu ya? Iya. Oh, korban Awal masuk. Ya, Awal masuk nih. Awal masuk gua masih pakai biru kan, Ya. biru putih. Sampai sekolahan di depan panggil.
Jadi kolekin, gua 1.000 nggak mau. Goceng. Siapa yang ngolekin? Nggak tahu ada bang abang. Alumni Iya. sama abangan ya. Oh itu suka dukanya tuh Bang Ridwan tadi barusan cerita suka dukanya menjadi pelajar STM pada masa lampau. Mungkin lanjut nih Bang Ajis nih. Coba Bang Ajis gimana nih? Suka dukanya menjadi pelajar STM atau sekolah di STM? Coba sukanya dulu dah. Sukanya ya. Iya. Satu, bisa jual stiker. Oh jual stiker. Sukanya. Atau ya bikin sablonan biasanya anak STM mah ya. Bikin sablonan. Iya. Tapi kita udah bisnis ya. Iya. Wah. Pokoknya kita SM itu bisa punya warung clothing. Oh warung clothing. Stiker, sweater, kaos. Wah mantep. Bahkan ke bendera. Wah mantep ya. Iya. Buat 17-an nih, buat 17-an atau bukan? Kalau misalnya mau jalan itu kan sablon dulu gitu kan. Itu bikin bendera, sweater, stiker. Artinya bisa dagang lah. Wih mantep ya. Pengusaha. Berangkat bawa uang 2.000 pada saat itu, pulang bisa bawa uang 100.000. Wih mantep nih Bang Aziz Soalnya nih. itu bisnis kita, bisnis. Oh jadi waktu zaman sekolah tuh sukanya udah bisnismen nih ibaratnya nih. Jualan, ya, Ya sekolah jualan. masuk sekolah STM udah bisnismen jiwanya. Jualan. Ya, terus dukanya apa nih dukanya? Dukanya pada saat itu lagi main futsal, tiba-tiba ada kru Trans 7 Ya. dibohongin saya Lah. sama kepala sekolah. Oh. Sini kamu syuting. Kebetulan nih kan Bang Riri kan senior saya nih. Oh senior ya. Iya kan ada Bang Riri juga, ada teman-teman yang lain. Syuting posisinya itu lagi minum ciu Bang, gitu Bang. Oh cium. Iya, minum ciu Ciu. kita pas sekolah masih minum ciu. Nah, Riri syuting akhirnya tunjuk-tunjukkan tuh. Siapa yang mau kan, akhirnya saya tuh yang diajak syuting. Dibilang sih acara base camp. Oh bukan FTV bukan ya? Bukan. Oh bukan. Itu acara Trans 7 pada saat Oh Trans itu. 7. Bukan Mancing Mania bukan? Bukan. Aku cuma Mancing Mania. Ya lanjut Acara Bang. program base camp. Dia bilang, "Wah, keren nih ya Wah kan." keren. Jadi artis gua. Saya beli celana baru. Anak jebot sepatu ya saya ambil tuh fans kan. Oh keren tuh, jebot fans. Tio deh, Iya. anak jebot Tio. Iya iya. Dulu barter, ya kan? Berarti ente cuma cadar dong. Dulu barter dulu. Wah, woi gua mau syuting nih. Sepatu dulu barter dulu, kejebot dulu ya kan. Dapet terus sweater, baju baru. Nyampe diajak jalan-jalan, Bang. Disiksa sama tentara. Oh disiksa. Disiksa itu dia. Tentunya itu apa? Nggak tahu tuh penilaian dari mana, mungkin dari kepala sekolah atau dari guru-guru BP kali ya. Oh. Ya karena mungkin saya sekolahnya rajin jualan, bukan rajin dagang ya kan. Disitulah mungkin saya Bang. Oh jadi intinya itu waktu itu Trans 7 datang itu atas permintaan sekolah kemungkinan. Dari Trans 7 meminta kepala sekolah untuk meminta satu muridnya siapa yang Oh gitu, meminta salah satu murid Iya. untuk dijadikan program TV Siksaan. tersebut itu siksaan. Siksaan. Oh itu duka. Oh itu dukanya di situ dukanya. Duka. Oh nggak ada yang lain dukanya. Ya, Oh, ada iya. senangnya juga sih. Senangnya di mana tuh? Saya Kenalan. bisa bertemu dengan psikologi Joya Amrini. Oh iya. Itu yang psikologi seks itu yang cantik. Oh, subhanallah. Oh, mantap itu. Tapi setelah itu gua nangis, sama gua ada di belakang gua. Oh gitu. Iya. Oke Bang Mungkin Aziz. gitu aja, Bang. Ya Bang Aziz terima kasih atas ceritanya suka dan dukanya di STM masa lampau. Mungkin lanjut di Bang Riri nih. Bagaimana suka dan dukanya Bang Riri? Suka dukanya sih. Sukanya dulu dah, sukanya dulu. Sukanya itu kita bisa kumpul sama teman-teman. Ngumpul bareng lah ibaratnya bareng. Mengenal waktu. Tak mengenal waktu, pagi, siang, sore, malam. Siang, sore bisa Ya, gila-gilaan. bisa gila-gilaan. Dulu itu kan namanya pelajar itu nggak ada kewajiban yang ngambil 24 jam. Ya. Ya. Terus dukanya apa nih Bang? Ya dukanya itu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh. Yang sepertinya kayak kita Dapat lagi dapat 300 dipalaki lagi sama senior. ya contohnya kalau kita lagi main kemana Kang kolek nih berarti. kita apa jalan-jalan apa swimming school gitu. Swimming school. Berenang lah, berenang di kali apa di kolam renang nih? Oh, kolam renang gitu ya. Ojai. Tiba-tiba kalau misalnya di jalan itu ketemu Musuh. musuh. Musuh nih, musuh ya. kan? Ya, ya. Nah, kadang-kadang kan ada teman yang kena atau gimana, itu mungkin menjadi duka ya. Oh, duka ya, duka. Ibaratnya ada teman-teman yang terluka akibat kenakalan kita juga pada masa lampau ya. Mungkin itu terima kasih Bang Riri atas suka dan dukanya dari teman-teman semua. Tapi satu hal lagi nih. Dari keempat narasumber, saya ingin menanyakan salah satu hal. Contoh saling terbuka saja. Ini zaman STM biasanya nggak fokus namanya mata pelajaran. Tapi saya ingin menanyakan nih, pelajaran apa yang kalian suka pada waktu itu? Satu saja sebutkan. Saudara Gia, pelajaran apa dulu? Zaman sekolah nih dulu.
Yang disuka dan yang dibenci dah. Yang disuka satu, yang dibenci satu apa? Yang pasti sih pertama itu gue karena kebetulan beda ya sama Iya, teman-teman ya. Karena gue kan ada di sekolah pertanian. Iya. Dan belum lagi jurusan yang gue ambil kurang lebih ada 50% terkait tentang agrobisnis. Oh, iya. Dan 50%-nya lagi tentang kimia. Kimia, Nah, pasti. itu teaterasi, Pertanian. hitung-hitungan. Sebenarnya pelajaran yang paling gue suka itu adalah terkait dengan teaterasi kimia. Oh, Penghitungan kimia. kadar. Kimia. Penghitungan kadar kimia. Itu yang gue suka karena dikit-dikit praktek. Dikit-dikit praktek. Siapa yang nggak suka pakai seragam ataupun baju lab? Wow, baju dokter lo kayak dokter gue. Padahal gue dulu paling benci kimia Agia. Baju dokter. Dokter ya. Agia, gue paling benci dulu kimia dulu, jujur. Kimia paling benci, paling jarang masuk dulu sekolah pelajaran kimia. Tapi sekarang kerjanya di pabrik kimia Agia. Gimana ini? Nah, Memang sudah takdir ini, karma ini mungkin. Mungkin secara tidak langsung ente dapat hidayah. Oh iya, amin. Harus belajar banyak sama aneh. Terus yang tidak disuka nih, mata pelajaran apa dulu Agia? Yang benci lah ibaratnya. Tadi yang disuka kimia, terus yang tidak suka apa nih Agia? Gue kalau pelajaran sih hampir Suka semua? Rata-rata nggak ada yang nggak gue suka. Oh, suka semua? Suka semua. Wih, mantap. Karena Termasuk pelajar-pelajarnya? Iya. Oh, Karena iya. kebetulan gurunya gokil-gokil. Oh, gokil. Oke, terima kasih Agia. Mungkin kalau saudara Ridwan nih, apa nih yang disuka pelajaran mata pelajaran waktu itu? Paling gue suka ya praktek. Apa tuh? Praktek. Oh, praktek. Ya, Praktek dibaca mesin gitu ya. Ya. Praktek mesin. Oh, yang nggak suka apa tuh Ridwan? Yang nggak suka ngelas. Oh, ngelas habis nggak bisa ngelas. Bisa ngelas. Tapi nempel. Nempel sih kagak. Abis kelasnya. Oh, habis kelasnya. Itu yang tidak suka. Besoknya Oke. mata perih. Oh, besoknya pria, iya. Ya kalau Bang Ajis gimana nih? Mata pelajaran apa dulu di masa sekolah dulu yang disuka? Itu saya pilih-pilih dulu. Apa tuh? Guru yang cantik. Oh, gitu yang Itu disuka. ada namanya dulu tuh pelajaran. Oh, ada ya di STM ada guru yang cantik itu ada. Ada. Oh, buat mancing Kalau- siswa-siswa yang nakal kayaknya. Saya kalau pelajaran dia itu saya duduk paling depan, so paling pinter, padahal saya nggak tahu. Oh, paling depan, so paling pinter. Karena saya dipanggil dulu sama dia. Oh, berarti otaknya otak Abu Nawas itu namanya. Oke, Bang Ajis sebenarnya. Kalau yang tidak suka apa tuh, Bang Ajis? Itu pelajaran IPS. Oh, IPS tidak suka itu IPS. Enggak, IPS saya suka. Oh, IPS suka. Emang di STM ada IPS ya? IPS ada IPS. Kita nggak ada kayaknya dulu Ridwan. Nggak ada Bang Ajis. Ada Itu IPS. SMA. Ente satu angkatan. Enggak, maksudnya zaman gua nggak ada IPS, IPA nggak ada. Kalau kita ada IPS. Oh, IPS ada. Apa tuh kepanjangannya IPS? Ilmu pengetahuan sosial. Wih, mantep, hebat nih Bang Ajis nih ya. Iya, terima kasih Bang Ajis. Kalau Bang Riri apa nih pelajaran yang disukai pada masa itu? Kalau saya olahraga. Olahraga yang paling disukai. Kalau yang tidak suka apa Bang Riri? Yang saya suka tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ribet. Ribet gitu ya, ngomongnya ribet Kalau bahasa lidah Inggris. saya Sunda. Oh gitu Iya. Bang Riri. Oh ribet gitu ya, oh ribet ya. Oke. Ya demikianlah teman-teman penonton channel YouTube STM punya cerita. Itulah cerita dari kawan-kawan saya, dari ibaratnya mantan petarung di zamannya dulu ini teman-teman. Jadi kita lanjut nih. Dulu itu ada kegiatan perdamaian antar pelajar khususnya di Kota Tangerang. Di sini bisa dibilang 4 orang kawan-kawan ini di samping saya itu biang keladi di zamannya, tapi menjadi aktor. Mereka menjadi aktor penggerak perdamaian tawuran pelajar khususnya di Kota Tangerang. Untuk tahunnya mungkin tahun 2016. Saya ingin tahu cerita awal mula dari kawan-kawan berempat ini, kenapa bisa ada pencetus, kenapa bisa terjadi deklarasi stop tawuran pelajar di tahun 2016 lalu. Mungkin di sini di samping saya ada Agia selaku Ketua Aliansi Pelajar Tangerang Raya yang memang pencetus awal mulanya deklarasi stop tawuran pelajar di tahun 2016 lalu. Mungkin Saudara Agia bisa ceritakan awal mulanya kenapa punya inisiatif menyatukan ibaratnya perbedaan-perbedaan yang udah bermusuhan bertahun-tahun nih pelajar sekota Tangerang bisa mencetus adanya pemikiran deklarasi stop tawuran. Gimana Saudara Gia? Stop tawuran pelajar. Sebenarnya antara mungkin ataupun tidak mungkin. Iya. Banyak teman-teman yang bilang nggak bakalan mungkin tawuran itu bakalan hilang. Iya. Betul. Tapi paling tidak kita coba
meminimalisir angka kekerasan pelajar yang ada di wilayah kita. Pertama tujuannya adalah kita nih ya para alumni benar waktu itu sepakat Iya. nggak pengen ada yang namanya pelajar coba untuk hengkang dari kursi pendidikan. Karena ketika pelajar itu hengkang dari kursi pendidikan di sekolah yang mana sebelumnya dia telah bersekolah, mereka akan coba untuk bergaul, berbaur ulang. Berbaur ulang dalam artian mereka coba untuk berkenalan satu sama lain dengan teman yang baru. Belum lagi yang ditakutkan adalah ketika mereka masuk dalam dunia STM yang baru, tanda kutip adanya ejekan-ejekan ataupun bullying dari STM yang mereka masuki. Biasanya itu terjadi. Entah itu dibilang katanya, lu mata-mata ono lo. Ya. Nah harapannya terkait dengan bullying ini yang nggak ada. Pertama itu tujuannya itu. Yang kedua, tidak adanya nyawa ataupun harapan orang tua keluarga yang hilang sia-sia. Cuman karena kenakalan-kenakalan yang berujung pada tindak pidana. Nah itulah harapan kita orang, teman-teman alumni yang coba menyatukan satu persepsi untuk satu tujuan. Makanya kita coba untuk bersepakat, kita coba kegiatan stop tawuran dengan cara bersosialisasi ke setiap sekolah-sekolah, melakukan konseling terhadap siswa-siswa yang menurut kami, data yang kami dapat, kita lakukan konseling khusus. Kenapa sih alasannya, kenapa bla 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 bla. Ternyata ada alasan konkret di situ. Ya. Alasan mungkin yang secara tidak langsung kita tidak bisa cerita di sini karena ujung-ujungnya alasan itu kembali kepada sebuah privasi. Proses itu kita lalui sama teman-teman. Ya, Saudara Gia. Dulu di tahun 2016 sebelum tercetusnya deklarasi stop tawuran pelajar, apa awal mulanya? Apakah ada kejadian sebelumnya atau ada hal apa yang membuat Agia berinisiatif melakukan deklarasi atau sosialisasi sebelumnya ke sekolah-sekolah terkait? Ya sebenarnya sih ada. 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 Bisa diceritakan lagi nggak apa-apa. Kita selain terbuka biar penonton channel YouTube STM punya cerita bisa biar tahu. Asal jangan buka-buka. Ya nggak apa-apa. Jadi pertama itu mungkin bercerita tentang kita punya adik, punya saudara, punya tetangga yang akhirnya harus mendekam di balik jeruji. Ya. Betul. Karena kenakalan-kenakalan yang ada. Kenakalan-kenakalan yang dibuat saat mereka sedang melanjutkan proses pendidikan. Nah, ketika itu kami mendengar tepat pada tanggal 20 Agustus 2016 Ya. adanya korban jiwa. Tepatnya di Cikokol Taman Potret. Nah, makanya kami orang coba saling berkomunikasi. Perlu nggak kita hentikan ini? Perlu. Alhamdulillah dengan kesepakatan teman-teman semua yang ada semua bersepakat bahwasanya kita harus sudahi dan hentikan, kalau perlu putus mata rantai yang ada. Alhamdulillah teman-teman bersepakat. Ya. Itu pun melalui proses-proses yang ada akhirnya terdeklarasikanlah pada tanggal 1 Oktober 2016. Ya, benar. Itu di Taman Potret. Deklarasinya di Taman Potret pada waktu Iya. itu. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan juga bahwa dengan segelintir cerita juga pada waktu itu memang Saudara Agia selaku aktivis juga, selaku pencetus deklarasi stop tawuran pelajar pada tahun 2016 lalu memang pernah atau berselisih juga dengan dinas-dinas terkait khususnya di Kota Tangerang. Jadi sedikit cerita kenapa bisa ada sedikit berbeda pendapat dengan dinas-dinas terkait, karena sepengetahuan saya ya pada waktu itu kita yang mencetus pemikiran tapi diasumsi oleh dinas terkait. Jadi terjadilah pada waktu itu ada dua momen. Ya teman-teman pecinta channel YouTube STM punya cerita bahwa di sini kami terbuka semua kepada teman-teman bahwa pada waktu itu di 2016 lalu khususnya di 1 Oktober 2016 itu ada dua momen deklarasi stop tawuran pelajar yang
dimotori pemerintahan kota dan oleh para alumni. Tapi di sini kami bersepakat bahwa kita tidak bergabung oleh pemerintahan pada waktu itu di 2016. Karena apa? Karena kita beda pemikiran. Di tahun 2016 lalu itu kita beda pemikiran. Karena yang dikumpulkan oleh dinas tersebut itu bukan orang-orang pelaku atau utama pelajar-pelajar nakal yang dikumpulkan di GOR pada waktu itu. Tapi kami para alumni waktu itu sepakat bahwa bukan itu jalan yang terbaik. Tapi kita harus kumpulkan teman-teman pelajar yang memang benar-benar melakukan hal-hal tersebut untuk didamaikan. Itulah menjadi awal mulanya kita melakukan deklarasi di luar motor pemerintahan. Jadi itu teman-teman channel YouTube, saya menambahkan sedikit. Saya pun selaku pencetus deklarasi Stop Tawuran Pelajar, sekaligus moderator di sini, dan teman-teman juga di samping saya itu selaku saksi, ibaratnya pejuang perdamaian pelajar khususnya di Kota Tangerang. Walaupun pasca 2016 setelah deklarasi itu kita kembalikan ke instansi-instansi terkait, ke kepolisian, dinas pendidikan dan yang lainnya, bahwa kita para alumni pun masih terus mengontrol para pelajar khususnya di Kota Tangerang agar tidak terjadi lagi kekerasan-kekerasan yang dialami oleh antar pelajar khususnya di Kota Tangerang. Betul. Mungkin ada tambahan lagi dari saudara Ridwan? Ya, tambahan apa yang terjadi di deklarasi waktu itu, Bang Aziz? Ya, mungkin pada saat di deklarasi itu kita deklarasikan pada tanggal 1 Oktober. ya. Bertepatan dengan apa itu? Hari apa itu? Dan bertepatan Kesaktian dengan Pancasila. Kesaktian Pancasila. Ya, benar. Sip. Jadi disitulah pelajar-pelajar kita kumpulkan di Kota Tangerang pada tanggal 1 Oktober 2016 untuk mengingat bahwa Pancasilaan. Ya. Dan itulah kita melakukan satu perdamaian, deklarasi dari A sampai Z kita kumpulkan dan alhamdulillah ya kan Berjalan dengan lancar. Berjalan lancar. Amin, amin. mungkin dari saya sedikit dari sini. Ya, saudara Riri ada tambahan terkait deklarasi pada waktu itu, saudara Riri. Ya saya harap dengan sudah terjadinya deklarasi itu tawuran pelajar itu sudah tidak ada. Amin, 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 amin. Karena pelajar-pelajar sekarang ini banyak yang tidak tahu dan tidak mengetahui sebenarnya apa sih mereka bisa terjadi tawuran itu kenapa. Mereka itu hanya mewarisi apa ya? Mewarisi Budaya. budaya Yang dari bodoh, budaya yang jelek. yang jelek dari yang jauh-jauh gitu, dari yang lama-lama, dari yang tua-tua. Udah cukup lah. Intinya sekarang ini udah beda-beda masa, udah beda zaman, udah nggak ada zaman sekarang gitu-gitu. Oke. Oke, saudara Riri dan teman-teman penonton channel YouTube STM Punya Cerita, demikianlah ini sedikit cerita mengulas sejarah, ibaratnya berbagi informasi buat teman-teman semua. Ini tapi untuk penutup kita akan menanyakan kepada senior-senior di samping saya ini kesan pesan untuk para pelajar untuk tahun sekarang, tahun milenial. Untuk saudara Gia, pesan-kesan apa untuk disampaikan para pelajar saat ini? Intinya sih musuh kalian bukanlah hari ini. Betul. Bukanlah pelajar. Betul. Musuh kalian adalah masa depan yang harus kalian renggut. Betul. Apakah kalian bisa hidup ataupun tidak? Ataupun kalian hidup nyaman ataupun tidak, kalian yang akan menentukan. Betul. Hebat lagi ya. Apa kesan pesannya nih dari saudara Engkong, saudara Ridwan? Apa buat pelajar saat ini? Pesan-pesannya gimana ya? Udahlah cukup. Biar kami saja yang merasakan. Ada yang mati lagi. Yang hal-hal Kita bodoh. aja lah yang tahu-tahu masa lalu kita. Yang sekarang mending belajar lah, udah belajar aja. Ya. Lu kalau tawuran, lu bakalan tahu akibatnya nanti lu lulus. Ya. Oke, Bang Ridwan, Bang Ajis, pesannya untuk pelajar saat ini? Ya, pesan-pesannya untuk adik-adik yang saat ini masih pelajar, yang menjadi pemenang itu adalah bukan kamu menjadi musuh orang lain, tapi kalahkanlah egomu maka kamu menjadi menang dalam segala. Benar, Bang Ajis hebat. Bang Riri, apa kesan-pesannya untuk pelajar saat ini? Akhiri sudah warisan yang sudah tradisi terus menurun di sekolah-sekolah kalian yang tidak baik, dan bekalilah badan kalian dengan pengetahuan untuk modal kalian nanti menghadapi masa depan. Oke, siap Bang Riri. Ya, terakhir teman-teman channel YouTube STM Punya Cerita, bahwa tadi disampaikan pesan dan kesan juga dari para alumni, daripada deklarator Stop Tawuran Pelajar
pada tahun 2016 silam. Yang terakhir untuk teman-teman pelajar, bahwasanya kenakalan remaja saat ini berbeda dengan saat lalu atau tahun lalu. Maka sekarang teman-teman pelajar fokus untuk kegiatan belajar mengajar, tidak memikirkan yang lain, hanya memikirkan untuk masa depan dan keluarga kalian. Jadi teman-teman, sekarang dunia industri makin ketat, apalagi di musim pandemi saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang goyang, bahkan bangkrut sekalipun. Makanya dari itu teman-teman pelajar harus tetap fokus dengan mata pelajaran yang teman-teman saat ini lakukan. Jadi ibaratnya teman-teman pelajar saat ini harus fokus, jangan melihat cerita-cerita kelam yang tadi disampaikan oleh para senior itu hanya menjadi pelajaran buruk buat teman-teman yang tidak perlu dicontoh. Jadi intinya ambil baiknya tadi yang disampaikan oleh teman-teman senior tadi, ambil baiknya saja, lakukan yang terbaik buat nusa dan bangsa, agama beserta keluarga. Mungkin hanya itu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.